tadinya saya Muslim, ya ayah saya berasal dari Manado. Artis senior era 80 dan 90-an, Anna Tairas, baru-baru ini menjadi perhatian netizen setelah mengaku dibuat miskin pasca murtad. Meski mengaku lahir dari keluarga Muslim, namun ia merasa tak mendapat jawaban kebenaran meski rajin menunaikan ibadah salat 5 waktu. Ketika akhirnya ayahnya sempat mengalami kesembuhan berkat Alkitab, mantan bintang panas itu pun mengaku mendapat pencerahan. Yuk guys, simak kabar terkini Anna Tairas setelah mengaku bertobat pada konten 6 fakta mantan bintang panas Anna Tairas yang putuskan pindah agama Kristen. Profil dan karir keartisan. Anna Tairas memiliki nama asli Yohana Anna Tairas. Ia merupakan artis senior, kelahiran lirik Indragiri Hulu, Riau pada 1 Mei 1957. Pada tahun 1990, Anna menikah dengan pedangdut Reynold Panggabean yang merupakan duda dari pedangdut Camelia Malik. Mereka dikaruniai anak semata wayang bernama Kevin Reyan Panggabean. Namun mereka bercerai pada tahun 2002. Anna disebut-sebut juga sempat menikah dengan aktor laga George Rudy. Setelah 13 tahun menyandang status janda, pada 2015 Anna menikah lagi dengan Rudy Loho yang usianya terpaut 12 tahun lebih muda. Pada usia 20 tahun, Anna debut lewat film Jalur Bali di tahun 1977. Aktris yang memiliki kecantikan dan tubuh molek, di masanya itu terus berakting sampai sekarang dengan sekurangnya 35 karya film. Bermain dalam lintas genre film, akting hit Anna Tairas semisal terlihat pada film bergenre romansa Sejoli Cinta Bintang Remaja pada tahun 1980, film laga Gundala Putra Petir di tahun 1981, juga termasuk film dewasa Kupu-Kupu Putih di tahun 1983 dan Gadis Telepon di tahun 1983. Film terbaru yang dibintanginya adalah sebuah film horor bertajuk Silam pada tahun 2018 silam. Pada era emas sinema elektronika di tahun 90-an, wanita 65 tahun ini juga laris manis, berperan pada nyaris seluruh sinetron hits di era itu. Mulai dari Saat Memberi, Saat Menerima, Shangri-La, Abad 21, Bukan Cinta Semusim, dan banyak lagi guys. Ia sekurangnya bermain dalam 25 sinetron dan sejumlah FTV. Pada 2021 lalu, ia mendukung serial Suci Dalam Cinta. Anggota Dewan Partai Demokrat. Pada 2014, Anna Tairas mencoba menjajal dunia politik dengan menjadi calon legislatif Partai Gerindra dapil tanah kelahirannya sendiri, yaitu Riau. Anna yang diketahui lulusan Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia atau ASMI, serta pernah menjabat menjadi Ketua WWN Toulor Minahasa ini, sebelumnya pernah menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat pada tahun 2004 atau seangkatan dengan mantan terpidana kasus korupsi Angelina Sondak. Sayangnya pada tahun 2009, Anna yang pindah ke Partai Gerindra gagal kembali duduk di kursi DPR saat bersaing di Dapil Jawa Barat. Anna Tairas mengaku memutuskan terjun ke dunia politik karena prihatin melihat banyaknya korupsi yang membuat negara semakin terpuruk. Ia semakin dibuat gelisah karena penegakan hukum terhadap korupsi tidak berjalan maksimal. Lagi-lagi Anna kembali gagal untuk kedua kalinya melenggang ke Senayan dalam pemilihan legislatif 2014. Lahir di keluarga Muslim. Meski menggapai popularitas selama era 80 hingga 90-an, kehidupan pribadi Anna Tairas cukup tertutup termasuk soal agama yang dianut. Barulah belakangan ini,
pemeran Minarti di Gundala Putra Petir itu menceritakan tentang latar belakang keluarganya ke publik. Ia mengaku lahir dari keluarga Muslim. Ayah Anata Iras yang berasal dari Manado, awalnya seorang Nasrani, namun memutuskan menjadi mualaf sebelum menikah dengan ibunya. Tak hanya dirinya, kelima saudaranya yang lain juga terlahir sebagai seorang Muslim. Putuskan pindah agama. Sebagai seorang muslimah, Ana mengaku taat dan rajin ibadah, termasuk salat 5 waktu. Ia pun mengungkap setiap menunaikan salat, dirinya selalu meminta ditunjukkan kebenaran. Namun, ia tak kunjung mendapat jawaban. Suatu hari di tahun 1989, ia memutuskan ikut dalam kebaktian kebangunan rohani atau KKR bersama dengan sang ayah yang sedang sakit. Ana meminta kesembuhan ayahnya di komunitas tersebut dan guys, ajaibnya ia merasakan kehadiran Tuhan hingga akhirnya mantap pindah agama dari Islam ke Kristen. Begitupun dengan ayahnya, sebelum tutup usia, ayahnya kembali memeluk agama Nasrani. Dibuat jatuh miskin. Setelah saya mengenal kebenaran, menerima Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan saya, dan diproses masuk dapur ujian, ucap Anata Iras. Begitu berpindah keyakinan, ia mendapat ujian dengan cara Tuhan mengambil harta hasil jerih payahnya. Saya diproses sampai saya habis, dicuci oleh Tuhan. Bersih, saya dibikin nol, tidak punya apa-apa. Yang dulu saya dapatkan pada waktu saya belum bertobat, saya kikis habis. Saya nol bahkan minus, sampai saya menjual barang untuk makan, kenangnya. Kini, Ana sudah melalui cobaan itu dengan baik. Dia bersyukur masih diberi kesempatan untuk memulai hidup baru dengan keyakinan barunya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik, gak begitu lama Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Tutup Anata Iras. Menomorduakan syuting. Setelah sempat jatuh miskin dan kemudian perlahan meraih kesuksesan, Anata Iras lantas mendedikasikan hidupnya guna untuk memberikan pelayanan kepada Tuhan dan menomorduakan syuting. Hal itu terungkap guys dalam sebuah wawancara di akhir tahun 2000-an. Saya mengesampingkan syuting, kebetulan juga belum ada syuting, semuanya saya tunda. Saya selesaikan dulu memberikan pelayanan Tuhan, barulah kemudian syuting, ungkap pemeran sinetron abad 21 itu. Guys, itu tadi fakta seputar sosok Anata Iras yang memutuskan pindah agama dari seorang muslimah menjadi Kristen lebih dari 30 tahun silam. Sempat mendapat cobaan di awal kepindahannya, ia kini mengaku makin aktif sebagai wujud syukurnya kepada Tuhan. Di usianya yang ke-65 tahun, kecantikan Anata Iras masih tetap menjejak awet. Ia juga masih terus aktif berakting di film dan juga sinetron terkini. Oke deh guys, terima kasih banyak ya sudah menonton video ini hingga kelar. Yuk sekarang waktunya untuk klik like dan share video ini di akun sosmedmu. Thanks and bye-bye.